Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Adi Nurhayati, guru IPA SMP Negeri 2 Cilongok. Kali ini kita akan membahas beberapa materi sulit pada listrik dinamis. Kita langsung saja menuju pembahasan ke hukum 1 Kirchhoff yang berbunyi jumlah arus listrik yang masuk ke suatu titik percabangan sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari titik percabangan tersebut. Atau bisa kita tulis jumlah I masuk sama dengan jumlah I yang keluar. Kalian bisa memperhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat ada sebuah titik percabangan. Arus yang masuk ke titik percabangan digambarkan panahnya menuju ke titik cabang. Sedangkan arus yang keluar dari titik cabang, panahnya menjauhi titik cabang. Nah, kalau gambar ini kita terapkan ke hukum 1 Kirchhoff, maka kita akan memperoleh arus yang masuk. Tadi bisa kita tuliskan ada I1 ditambah I4 ditambah I5. Sedangkan arus yang keluar ada I2 dan I3. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ke contoh soalnya biar lebih cepat paham. Nah, pada contoh soal di sini ada 4 buah arus listrik. Ditanyakan berapakah besar kuat arus listrik I3. Nah, sekarang kita lihat di sini titik cabangnya adalah ini. Arus yang masuk ada I1, I2, dan I4. Sedangkan yang keluar ada I3. Maka kita bisa tulis di sini jumlah I masuk sama dengan jumlah I yang keluar. Nah, yang masuk tadi ada I1, I2, dan I4. Yang keluar hanya ada I3. I1-nya tadi 5 ampere, kemudian I2-nya ada 3 ampere, I4-nya ada 2. Nah, berarti kita peroleh I3 sama dengan 10 ampere. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Ada 2 titik cabang dalam soal ini. Nah, di 2 titik cabang ini kalian ditanya berapakah besarnya I3 dan I5. Mari kita fokuskan dulu ke titik cabang yang pertama di sini. Nah, pada titik cabang yang pertama kita bisa menuliskan I yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Yang masuk ada siapa? Ada I1 saja. Yang keluar ada siapa saja? Ada I2, ada I3, dan ada I4. I1-nya kita tulis 3 ampere, I2-nya 1, I3-nya sedang kita cari, I4-nya 0,5. Nah, 3 sama dengan 1 ditambah 0,5, hasilnya 1,5 dan I3. Maka kita bisa tahu besarnya I3 adalah 3 dikurangi 1,5 atau jawabnya 1,5 ampere. Nah, kemudian ditanya berapa I5. Kita fokus ke titik cabang yang kedua. Ada yang masuk. Tetap sama ya, seperti tadi, bahwa jumlah yang masuk ini sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, di sini yang masuk ada I2, I3, dan I4. Sedangkan yang keluar hanya I5 saja. Ini yang keluar hanya I5 saja. Nah, sekarang kita tulis
I2-nya tadi ada 1, I3-nya tadi kita sudah menghitung ketemunya 1,5, maaf, 1,5. I4-nya tadi ketemu 0,5. Ini adalah I5. Berarti kalau kita jumlah, ini adalah 3. Berarti I5-nya adalah, I5-nya ketemu 3 ampere. Nah, atau kita bisa melihat arus yang masuk sama dengan yang keluar. Berarti kita bisa langsung, di sini kita bisa langsung menulis I1 sama dengan I5, 3, sama saja. Nah, untuk selanjutnya kita mempelajari tentang rangkaian hambatan listrik. Hambatan-hambatan listrik bisa dirangkai secara seri ataupun paralel. Nah, rangkaian seri ini memiliki ciri. Cirinya apa? Ciri rangkaian seri ini tidak ada percabangan. Jadi, hambatannya yang dirangkai sejajar. Ini bisa kita gambarkan ke dalam bentuk light. Nah, ini R1-nya, ini R2-nya. Jadi gambar ini bisa berubah bentuk seperti ini, tidak ada percabangan. Nah, tujuan dari merangkai seri itu adalah untuk memperbesar nilai hambatan pengganti. Kemudian pada rangkaian seri berlaku bahwa besarnya beda potensial V total ini merupakan jumlah dari tegangan jepit di sini ditambah dengan tegangan jepit pada hambatan berikutnya. Sedangkan arus yang keluar dari sumber tegangan dengan arus yang melewati hambatan R1 dan yang melewati hambatan R2 besarnya sama. Sedangkan besar hambatan penggantinya dapat dirumuskan sebagai R seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah seterusnya sebanyak hambatan yang dirangkai. Berikutnya adalah rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel cirinya ada percabangan. Nah, bisa kalian lihat ada cabang. Kemudian fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk memperkecil nilai hambatan pengganti. Pada rangkaian paralel, V atau tegangan jepit pada sumber tegangan sama dengan V pada R1 sama dengan V pada R2 sama dengan V pada rangkaian paralelnya. Sedangkan arusnya ini pakai hukum 1 Kirchhoff bahwa arus yang masuk sama dengan arus yang keluar sehingga I akan sama dengan I1 ditambah I2 dan seterusnya. Besar hambatan penggantinya bisa dirumuskan dengan rumus super R paralel sama dengan super R1 ditambah super R2 dan seterusnya sebanyak jumlah hambatan yang dirangkai. Kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama kalian bisa mengamati bahwa hambatannya adalah dirangkai seri, ada 3 hambatan. Maka kalau ditanya berapakah besar hambatan penggantinya, kalian bisa mencari langsung saja 3 ditambah 2 ditambah 4. Maka besarnya rangkaian seri adalah 9 ohm. Bisa dimengerti ya? Lanjut ke soal berikutnya. Dilihat dari gambarnya ada percabangan, berarti ini adalah rangkaian hambatan paralel. Nah, kalau kalian disuruh mencari, maka kalian bisa langsung menerapkan rumusnya. Super R paralel sama dengan 1/2 ditambah 1/6 ditambah 1/4. Nah, 2, 6, dan 4 ini belum sama, maka tidak bisa dioperasikan. Harus disamakan dulu penyebutnya. Caranya carilah kelipatan persekutuan terkecilnya. Nah, 2, 6, 4 KPK-nya adalah 12. Nah, 2 menjadi 12 berarti dikalikan 6. 6 jadi 12 dikalikan 2. 4 jadi 12 dikalikan 3. Maka sekarang kita punya 6 tambah 2 tambah 3
adalah 11. Seper R paralelnya adalah 11/12. Maka R paralelnya tinggal dibalik saja menjadi 12/11 ohm. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Pada rangkaian hambatan di sini ada hambatan serinya, kemudian seri ini di paralel. Nah, maka kita cari dulu R serinya, yaitu 2 ditambah 4 atau 6 ohm. Nah, kalau kita gambarkan, maka sekarang kita punya seperti ini. Ini ada hasil seri yang atas, dan ini adalah yang 6 ohm. Berarti ini sekarang menjadi rangkaian paralel, tinggal kita cari. Jadi seper R seri tadi adalah 6 ditambah 1/6. Karena sudah sama penyebutnya, tinggal kita jumlah pembilangnya 2/6. Maka R paralelnya kita balik 6/2, 3 ohm. Lanjut ke contoh soal yang keempat. Di sini ada rangkaian paralel di sebelah depan ini, lalu seri dengan yang ini. Maka langkah pertama kita cari dulu R paralelnya, yaitu 1/3 ditambah 1/6. Cari KPK dari 3 dan 6, yaitu 6. Ini berarti dikalikan 2, ini tetap, maka seper R paralelnya adalah 3/6, R paralelnya menjadi 6/3 atau 2 ohm. Nah, selanjutnya kita cari gambarnya ini. Kalau kita gambarkan sekarang menjadi seperti ini. Ini yang R paralel, ini yang 4 ohm yang belakang. Nah, maka nilai penggantinya menjadi hambatan seri, yaitu 2 ditambah 4, 6 ohm. Berikutnya kita akan mempelajari tentang gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik adalah beda potensial antara kutub-kutub sumber tegangan saat tidak mengalirkan arus listrik. Tegangan jepit adalah beda potensial antara kutub-kutub sumber tegangan saat sedang mengalirkan arus listrik. Sedangkan tegangan yang hilang adalah beda potensial yang hilang akibat adanya hambatan dalam pada sumber tegangan. Nah, ini kalau kita gambarkan, ada batu baterai. Di kemasan batu baterai tertulis 1,5 volt, berarti itu adalah GGL. Nah, ketika batu baterai ini dipasang pada sebuah rangkaian listrik, kemudian diukur, ternyata beda potensial yang terukur hanya 1,2 volt, berarti ini adalah tegangan jepit. Nah, ada yang hilang, yaitu 1,5 volt hanya terukur 1,2 volt, berarti ada 0,3 volt tegangan yang hilang. Nah, kenapa bisa hilang? Karena ada hambatan dalam di batu baterai yang menimbulkan panas ketika batu baterai digunakan. Nah, kemudian hukum Ohm pada rangkaian tertutup. Besar kuat arus listrik pada rangkaian tertutup bisa dirumuskan seperti ini. I sama dengan E dibagi R besar ditambah R kecil, di mana E adalah nilai GGL, R besar adalah hambatan luar, dan R kecil adalah hambatan dalamnya. Kita bisa langsung ke contoh soalnya, perhatikan penerapan hukum Ohm-nya. Di sini ada rangkaian seri, hambatan seri. Ditanyakan berapakah kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian, kemudian tegangan jepit pada R1 dan tegangan jepit pada R2. Kita hitung dulu rangkaian serinya. Memiliki hambatan pengganti 20 ditambah 5 atau 25 ohm. Nah, untuk soal A, kita bisa langsung menjawab. Ini untuk soal A. Dibagi, seperti ini rumusnya ya. Maka E-nya kita masukkan 50. R besarnya adalah 25. Sedangkan R kecilnya tidak ada atau 0.
sehingga kita peroleh I-nya adalah 50 dibagi 25. Ketemu 2 ampere. Nah, I atau arus yang keluar dari sumber tegangan ini akan sama besarnya dengan I yang melewati R1 dan I yang melewati R2. Lanjut. Ditanyakan tegangan jepit pada hambatan R1. Nah, kita bisa menghitung di sini tegangan jepit pada R1, berarti kita punya V1 adalah I1 dikali R1. I1-nya tadi kita sudah menghitung, ketemunya 2 ampere karena besarnya sama dengan I. Sedangkan R1-nya adalah 20. Sehingga kita punya tegangan jepit pada hambatan R1 adalah 40 volt. Lanjut ke tegangan jepit pada hambatan R2, rumusnya masih sama seperti tadi, yaitu berarti kita punya V2 sama dengan I2 dikali R2. I2-nya tadi kita punya 2 ampere, R2-nya adalah 5 ohm. Kita punya tegangan jepit 10 volt. Bisa dimengerti ya? Lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini ada 3 hambatan yang dirangkai paralel. Nah, tentu yang ditanyakan di sini ada kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian yaitu I, kemudian kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan R1 berarti I1, kemudian kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan R2 berarti I2 dan I3. Seperti biasa, awalnya kita harus menghitung nilai dari hambatan penggantinya lebih dahulu. Nah, kita hitung. Kita hitung lebih dahulu. Satu per R paralel sama dengan 1/5 ditambah 1/15 ditambah 1/15. KPK-nya adalah 15. Berarti di sini 3, 1, 1. Sehingga 1/R paralel adalah 5/15. Sehingga kita punya R paralelnya adalah 15 dibagi 5 atau ketemu 3 ohm. Lanjut, kita mencari nilai I. Kita mencari nilai I. I sama dengan E dibagi R besar ditambah R kecil. E-nya tadi adalah 12. R besarnya tadi adalah 3, R kecilnya adalah 1. Sehingga kita punya 12 dibagi 4. Atau arus yang melewati atau keluar dari sumber tegangan adalah sebesar 3 ampere. Lanjut, ditanyakan kuat arus listrik pada hambatan R1. Kita bisa menghitung kuat arus listrik pada hambatan R1 kalau kita sudah mengetahui tegangan jepit pada hambatan R1. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa besarnya tegangan jepit pada rangkaian paralel, besarnya sama dengan tegangan jepit pada R1 dan tegangan jepit pada R2. Nah, kita bisa mencari menggunakan persamaan ini. I-nya tadi adalah 3, R paralelnya adalah 3, sehingga tegangan jepit paralelnya adalah 9 volt. Maka I1 adalah V1 per R1. 9 dibagi R1-nya tadi adalah 5. 9/5, 1,8 ampere. Lanjut, kuat arus listrik pada hambatan R2.
kita cari ya. Berarti ini adalah kita mencari I2-nya. Kita cari I2-nya, yaitu V2 dibagi R2. V2-nya adalah tadi 9, sedangkan R2-nya adalah 15. Berarti 3/5 atau 0,6 ampere. Lanjut ke arus yang melewati hambatan R3 atau I3-nya. I3 juga sama, V3 per R3, di mana V3-nya tadi sama ya, yaitu 9, R3-nya juga kebetulan sama 15 volt, jadi 3/5 atau ketemu 0,6 ampere juga. Bisa dipahami ya? Lanjut ke contoh soal berikutnya. Di contoh soal berikutnya, ada hambatan yang dirangkai campuran seperti ini. Ditanyakan I1, I2, dan I3. Kita cari lebih dahulu adalah nilai hambatan penggantinya. Seperti biasa, kita kerjakan dulu yang paralelnya. Berarti 1/20 ditambah 1/20. Atau ketemu 2/20 adalah masih 1/R paralel, maka R paralelnya adalah 20 dibagi 2 atau 10 ohm. Sedangkan R totalnya merupakan R seri, yaitu 12 ditambah 10, 22 ohm. Baru kita lanjut menghitung I. Kita gunakan rumus hukum Ohm untuk rangkaian tertutup, yaitu I sama dengan E dibagi R besar ditambah R kecil. E-nya tadi dalam soal diketahui adalah 5. Dibagi R besarnya tadi ketemu 22, R kecilnya tadi diketahui adalah 3. Sehingga kita punya 5 dibagi 25 sama dengan 1/5. Sehingga I-nya adalah 0,2 ampere atau 1/5 tadi. Lanjut, kuat arus listrik pada hambatan R1. Karena R1 itu seri terhadap sumber tegangan, maka besarnya I, besarnya I1 sama dengan I sama dengan tadi sudah dihitung adalah 0,2 ampere. Kemudian nilai hambatan pada R berikutnya, yaitu di sini seharusnya bukan R3 tetapi R2 lebih dahulu ya. Nah, ini kita coret dulu, harusnya R2. Kuat arus listrik pada hambatan R2, berarti kita disuruh mencari I2. Seperti biasa, kita cari dulu ini. I kali R paralelnya. I-nya tadi diketahui adalah 0,2, sedangkan R paralelnya tadi diketahui adalah 10. Maka kita punya ini adalah 2 volt. Sehingga I2 adalah V2 per R2. 2 dibagi 20. 1/10 atau 0,1 ampere. Kemudian kuat arus listrik pada hambatan R3 masih sama seperti tadi, berarti I3 adalah V3 dibagi R3. V3-nya tadi sama dengan V paralel atau sama dengan V2, yaitu 2. R3-nya kebetulan juga sama, yaitu 20, sehingga 1/10. Sehingga kita punya I3 adalah 0,1 ampere juga. Terima kasih baik anak-anakku, semoga apa yang sudah Bu Ani sampaikan bisa
dipahami dan bisa bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.